Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid PKU Muhammadiyah Pakem yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini meskipun dalam keadaan cuaca yang dingin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, maka orang itu akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Jadi termasuk orang-orang yang senang atau tergerak untuk selalu menambah ilmu tentang agama ini, berarti itu adalah ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Sebab kalau tidak, orang itu enggak punya keinginan untuk belajar tentang agama. Ada lagi ayat di dalam Al-Quran misalnya, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka dadanya itu dijadikan lapang menerima Islam, senang terhadap ilmu-ilmu tentang Islam. Kemudian kalau mengerjakan perintah-perintah dalam ajaran Islam itu ringan. Kata Al-Quran, itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang dikehendaki oleh Allah tersesat, maka dadanya itu dibuat sempit, berat, sumpek kalau menerima ajaran Islam, seolah-olah dia itu naik ke atas langit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bercermin diri. Kalau kita termasuk orang-orang yang berat sekali menjalankan agama Islam, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tersesat. Dan biasanya orang yang tidak mendapatkan petunjuk atau tersesat itu tidak tiba-tiba, tapi ada proses sedikit demi sedikit tapi tidak terasa. Sehingga lama-lama enggak sholat juga tidak sedih, terus enggak puasa juga biasa saja. Itu tanda-tanda orang yang tersesat. Bagi orang-orang baik, jangankan tidak sholat, mungkin tidak melakukan kebaikan saja dalam satu hari itu gelisah. Karena orang baik itu diberikan tanda-tanda, alarm-alarm oleh Allah, sehingga dia itu kalau ada keburukan mampir pada dirinya itu terasa. Bapak Ibu, sekarang mari kita mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab 40 pertanyaan yang pernah dijawab oleh Nabi. Kadang-kadang pertanyaan itu dari sahabat, terus beliau menjawab. Atau kadang-kadang beliau bertanya terus dijawab-jawab sendiri. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya itu maksudnya bukan ingin tahu, karena Nabi itu sudah tahu semua. Itu maksudnya memancing para sahabat supaya perhatian terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Misalnya ini ada Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi Ibnu Mas'ud. Qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Ibnu Mas'ud bersabda. Jadi hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, didengar oleh sahabat, terus sahabat yang mendengarkan tuh menceritakan sampai pada imam-imam hadis. Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian saya beritahu siapa orang yang haram masuk neraka? Maksudnya dia terjaga dari api neraka. Wa biman tahrumu alaihin naru, dan sebaliknya neraka juga tidak boleh menyiksa orang ini. Kata Nabi, itu kan pertanyaan. Kira-kira sahabat bisa jawab enggak? Enggak bisa. Karena hal-hal yang gaib seperti ini sumbernya kalau enggak dari Al-Quran ya dari Nabi sendiri. Enggak ada orang yang tahu siapa besok orang yang tidak disentuh oleh api neraka, atau api neraka sendiri itu loh dilarang untuk menyentuh dia. Itu orang lain enggak tahu. Yang tahu siapa? Ya Nabi sendiri. Jadi beliau ini bertanya, terus nanti dijawab-jawab sendiri. Kata beliau, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Ini sering dikutip di dalam pengajian-pengajian. Di antara ciri-ciri orang yang tidak disentuh oleh api neraka besok adalah satu, orang yang dekat dengan sesama. Hubungannya dengan sesama itu baik, dengan lingkungan baik, dengan tetangga baik, dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Karena banyak banget nanti di hadis-hadis lain orang tidak bisa masuk surga itu bukan karena nggak pernah sholat, bukan karena nggak zakat, bukan karena nggak haji, pahalanya banyak, tetapi dia punya beban atau dosa sosial. Itu bisa menyebabkan orang gagal masuk neraka. Nabi kan pernah ditanya, ayul muslim afdol, orang muslim yang paling baik itu yang bagaimana? Dijawab, orang yang muslim lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dengan kata lain, dosa kita kepada sesama itu bisa menghambat jalan masuk surga. Yang sering juga saya kutip dan paling gampang disampaikan itu dalam surat Al-Ma'un. Orang yang rajin sholat karena tega dan jahat kepada fakir, miskin, yatim, maka dia wailul lil musallin. Dia dimasukkan Allah ke dalam neraka, dan beragamanya itu dianggap sebagai bohong atau mendustakan agama. Ini ciri yang pertama. Hayyinin, yang kedua itu adalah orang yang lembut, yang sopan, yang punya akhlak baik. Ini juga kepada sesama, konteks hadis ini. Jadi nggak boleh kita itu menjauhi orang lain, apalagi kita itu kasar. Sahlin, dan yang ketiga orang yang kalau berurusan dengan sesama itu memudahkan, tidak mempersulit. Dari tiga tadi, pertama orang yang dekat dengan sesama, yang kedua tutur kata dan tingkah lakunya ini sopan, baik, dan yang ketiga adalah orang yang sahlin, memudahkan. Karena tidak jarang Bu dalam hidup ini, apalagi kalau kita punya otoritas, kita cenderung mempersulit orang. Seneng kalau orang lain itu tidak mudah dalam urusannya, padahal itu dilarang dalam agama. Kalau jadi guru ya jadilah guru yang memudahkan urusan murid. Kalau jadi pedagang, urusan dengan orang jangan dirumit-rumit. Sama juga tutur kata. Kemarin ada viral di YouTube, orang tua yang marah kepada teman anaknya, terus disuruh jongkok dan menggonggong dengan kalimat-kalimat kasar. Hasilnya apa?
Apa hasilnya, Bu? Masuk penjara. Jadi nggak ada itu perilaku kasar dan jahat itu yang membawa kebaikan, nggak ada. Coba jenengan nggak usah jauh-jauh, dengan suami istri saja ngomong yang nggak enak atau kasar, minimal hubungan ini jadi renggang. Rumah tangga bertahun-tahun nggak pernah bahagia, bisa jadi karena omongannya itu nggak enak atau sikapnya, atau nggak usah ngomong tapi cuek satu sama lain. Jadi berkeluarga itu seperti hanya untuk pantas-pantasan. Sebenarnya nggak bahagia, tapi karena wis kadung punya anak lanjut saja, itu kasihan begitu itu. Nanti rumah tangga yang kering kerontang. Nah itu karena mungkin kita tidak dekat, tidak lembut, dan juga kita itu saling menyusahkan. Misalnya membuatkan makanan saja marah dulu misalnya. Makanannya enak berubah jadi nggak enak, atau sebaliknya suaminya kasar dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan statusnya sahih. Kalau dibalik berarti siapa orang yang akan besok masuk neraka meskipun sholatnya khusyuk misalnya ya, zakatnya banyak, hajinya sering, berarti satu orang yang jauh dengan orang lain sesama. Dengan siapa-siapa nggak cocok, dengan itu nggak seneng, dengan dia nggak cocok, dengan suaminya nggak pas, dengan istrinya nggak nyaman, dengan orang tuanya sendiri pun bertengkar. Ini berarti orang bermasalah ini. Kalau orang itu bermasalah, semua yang ada di sekelilingnya akan terlihat bermasalah. Tapi kalau orang itu nggak ada masalah dalam hatinya, maka dengan siapa saja itu dia bisa mengambil hikmah. Namanya orang, sebaik-baiknya pasti ada buruknya, dan nggak ada orang itu buruk semua, pasti ada baiknya juga. Dan kedua, siapa yang masuk neraka kalau dibalik berarti ada orang yang kasar dan yang selalu membuat sulit urusan orang lain. Dipersulit, mestinya mudah tapi dibuat sulit. Nah itu nggak boleh dalam Islam. Bertetangga juga begitu, yang mudah komunikasi jangan bener karepe dhewe. Meskipun sholat tahajud kita baik, tapi kalau tanaman di rumah kita itu daunnya ngotori rumah tetangga, terus tetangga gak ikhlas, kita akan dihalangi untuk masuk surga. Atau kita pakai remote mobil yang titit kenceng banget dan kebetulan tetangga kita misalnya tidak ridho. Nah, kayak gini-gini ini banyak di Islam itu. Atau apalagi bercanda dengan cucunya, terus ketawanya sampai kelewat, hihihi gitu ya, saking senengnya. Tetangga nggak suka misalnya. Kan ada orang, Bu, kalau bahagia itu, manusia itu ketika tiga ini akan lepas kontrol. Pertama ketika bahagia, itu manusia kadang lupa, saking senengnya punya cucu misalnya ya, atau punya anak, cerita kesana kemari kepada perempuan yang nggak punya anak. Itu kadang-kadang kita lupa. Kita nggak niat apa-apa, tapi yang diceritain itu macam-macam itu. Katanya yang nggak punya anak. Kedua, biasanya orang itu bisa lepas kontrol ketika marah. Ya seperti yang di YouTube tadi itu kan karena marah kan sebenarnya. Atau ada orang yang marah kepada istrinya terus bilang dicerai, habis itu nyesel. Nah itu marah itu memang bahaya. Makanya jangan memutuskan, matur nuwun Mbak, jangan memutuskan apa-apa kalau sedang seneng banget atau sedang apa? Marah. Jangan kadung seneng, nanti anakku kamu saya belikan mobil satu-satu, padahal enggak. Ada orang tua gitu itu Pak. Bahkan ada pengusaha Pak pernah datang ke rumah saya, dulu penghasilannya gede, terus sekarang ini menyusut, penghasilan satu bulannya tinggal 8 juta. Terus dia ke rumah saya bilang, ada satu hal yang dulu itu dia bernazar setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap tahun mengumrohkan takmir masjid satu. Nah sekarang ini dia nggak bisa, karena apa?
Penghasilannya tinggal 8 juta. Saya kira ceritanya itu biasa saja, tapi di tengah-tengah cerita dia nangis. Oh, berarti ini serius ini. Ini laki-laki kalau sudah nangis itu berarti serius. Nah, dugaan saya dia bernazar begitu itu waktu apa? Seneng penghasilannya gede, 30 juta, 35. Dia nazar 1 tahun saya mengumrohkan masjid, takmir masjid. Begitu penghasilannya menurun, dia nggak bisa. Nah itu jangan ya, waktu seneng jangan ditahan. Suami juga kalau waktu seneng nggak usah janji macam-macam kepada istrinya, itu ditagih. Ibu-ibu kan ingat, biasanya ingat terus. Kedua sedang marah, yang ketiga sedang buru-buru orang kecelakaan dan lain sebagainya, biasanya dalam kondisi buru-buru. Nah, kemudian ada hadis lagi Bapak Ibu yang terkait dengan hadis ini kita baca, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, dia menyampaikan hadis dari Nabi, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, qala, pernah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Ini 3 kali kata Nabi, demi Allah tidaklah beriman, diucapkan sampai 3 kali. Siapa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, yaitu orang yang membuat tetangganya itu terganggu, baik oleh ucapannya maupun oleh perbuatannya. Bayangkan Islam itu Bu, kayak begini-begini itu diurus. Jadi dalam Islam itu apa saja itu diatur, ada tuntunannya. Jangankan bergaul dengan tetangga ya. Terkadang hal-hal yang kecil ada itu, siapa pendiri HTI itu. Dia meneliti Islam, ada bukunya juga ada. Yang versi bahasa Indonesia ada, yang bahasa Arab juga ada. Dia itu kagum dengan Islam karena di dalam Islam itu ada ajaran bagaimana supaya kita itu berhubungan badan dengan istri tapi tidak hamil. Nah itu kan hal yang remeh-temeh sekali. Itu diurus. Termasuk kalau kita masuk WC harus kaki apa dulu, keluarnya kaki apa dulu, itu kan hal yang remeh, itu diurus. Nggak ada agama yang begitu itu, kok ngurusi yang begitu-begitu. Bahkan berdoa itu diatur. Kalau berdoa itu di luar sholat, boleh pakai bahasa apa saja dan tidak harus berwudu dulu. Kalau di luar sholat, jenengan misalnya tengah malam, terus bangun, terus jenengan langsung berdoa boleh, nggak bisa tidur misalnya. Atau jenengan sholat dulu, ngaji dulu, wudhu dulu, berdoa, tambah bagus. Tapi diatur asma Allah itu. Meskipun begitu, jenengan misalnya di ladang berdoa boleh, sambil masak berdoa, zikir boleh, meskipun tidak harus berwudhu dulu. Berkendaraan, meskipun begitu diatur, asma Allah itu nggak boleh disebut dalam 2 kondisi. 1, ketika di atas WC, baik buang air kecil apalagi buang air besar, jenengan ngaji misalnya nggak boleh. Jangankan ngaji, jenengan dzikir di situ nggak boleh. Kalau dalam hati ya nggak apa-apa di dalam hati, tapi jangan disuarakan. Yang pertama itu diatur. Yang kedua, ketika sedang berhubungan badan. Kalau sebelumnya boleh, tapi kalau sudah terjadi itu nggak boleh. Karena ya memang nggak boleh dalam kondisi kotor seperti itu kita mengucapkan asma Allah. Bahkan ya, kita boleh menyebut Allah itu Rabbul Alamin, Tuhannya alam, Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Tapi kita nggak boleh menyebut Rabbus Syayatin, Tuhannya setan. Kenapa? Karena itu menisbatkan Allah kepada sesuatu yang kurang pantas. Kita boleh seperti ini loh Bu, kita boleh menyebut kopiahnya Pak
Pak Guru boleh, bajunya Pak Guru boleh. Tapi kalau kita menyebut celana dalamnya Pak Guru nggak sopan, meskipun itu benar. Jadi nggak boleh kita berdoa menyebut Allah Tuhannya setan, meskipun iya nggak usah disebut gitu. Tapi yang disebut coba qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada alhamdulillahirabbis syayatin, nggak ada. Karena itu sesuatu yang jelek, jangan dinisbatkan kepada Allah. Seperti tadi celana dalamnya Pak Guru, ya mbok liyane sing disebut, bajunya, bukunya gitu. Ini kok sama dengan guru ya. Kalau membuat contoh, dulu kan kalau belajar bahasa Arab, dzorobat tolibu al-kalba, murid memukul anjing. Kenapa kok begitu gitu loh? Mbok dicari yang lain. Misalnya qara'a Muhammadun kitaban, Muhammad membaca kitab. Gitu loh contoh itu. Contoh kok Ahmad memukul anjing, kucing memakan daging. Dalam bahasa Arab itu loh. Bener secara kalimat bener, tapi maknanya kurang menggigit. Contoh itu yang keren gitu loh. Muhammad membaca Quran. Kan gitu. Pak Guru mengajar matematika. Itu kan bagus contohnya. Itu dalam ngajar gitu. Itu saya baca buku itu kadang ini kurang pinter saya nulis ini. Kenapa harus begini? Ada anak kecil, contoh itu yang baik. Ahmad menyiram bunga. Ingat nggak dulu ada buku Ini Budi? Nah, terus lapo nih, mari Ini Budi ngono lho. Nggak ada pesan moralnya itu apa gitu. Ngerti maksud saya Bu? Kalimatnya itu nggak salah. Yang menyentuh gitu loh. Membuat contoh di kelas, lucu-lucuan itu juga harus ada maksudnya, ada bobotnya. Oke, dari dua hadis tadi kesimpulannya atau yang bisa diambil, ditarik pelajaran, satu, orang Islam itu dalam bergaul dengan sesama harus menyenangkan, harus dekat, akrab, harus apa lagi? Omongannya halus dan jangan menyusahkan. Pokoknya menyenangkan, nggak boleh orang Islam itu nyebelin. Jangan malah semakin Islam semakin nyebelin, semakin membuat orang lain nggak nyaman. Ini kadang-kadang kita itu perlu introspeksi, termasuk saya Bu. Kadang saya itu takut, jangan-jangan perilaku kita kepada istri atau kepada anak itu sebenarnya nyebelin, tapi anak diam saja. Jangan merasa orang tua mesti benar semua. Jenengan ini meskipun sudah tua kan ya anak juga kan. Orang tua itu juga kadang-kadang nyebelin, tapi nggak boleh bales anak. Kalau kita sebel dengan orang tua atau orang tua salah itu nggak boleh menuntut orang tua minta maaf dan kita nggak boleh bales. Terus gimana? Yo diam saja, biarin aja. Pokoknya bulan depan kasih uang lagi gitu aja biar nyenengin. Masih nyebelin tambahi 100.000, misalnya 1 juta tambahi 1.100.000 gitu. Masih gitu terus ya berarti tambahi lagi. Tapi disesuaikan gitu, jangan banyak-banyak. Tetap kebutuhan utama istri. Tetap yang menerima uang suami terbanyak harus istri. Jangan aneh, istrinya cuma kasih misalnya 2 juta. Orang tuanya 3 juta, ini nggak fair. Istri itu harus yang banyak karena yang mengurus segalanya. Istri misalnya 4 juta, orang tua ya 1 juta lah. Gitu saja. Ini bagi bapak-bapak, jangan dibolak-balik. Nah, tapi kalau misalnya nyebelin ya nggak apa-apa orang tua. Kita juga bisa saja nyebelin sama anak. Itu yang pertama. Jadi kita nggak boleh berperilaku yang menjengkelkan. Yang kedua, dalam kehidupan dengan sesama itu yang dikedepankan akhlak yang baik. Akhlak. Meskipun kita tahajudnya itu tiap malam, tapi kalau naik motor itu suaranya kenceng banget, itu motor yang tidak berakhlak itu. Kendaraan yang tidak ramah tetangga. Itu ada tanggung jawabnya itu. Ketawanya juga ketawa yang tidak ramah, kencang banget. Gitu itu ada memang. Terus apalagi Senin Kemisnya bagus tapi nggak pernah memperpanjang STNK. Ada orang gitu itu.
Enggak boleh itu. Anda itu melanggar undang-undang, melanggar negara, itu ulil amri. Mbok jangan gitu, enggak pernah pakai helm, jangan. Pokoknya yang begitu-begitu itu diikuti semua. Orang soleh itu begitu. Kalau ngajar ya tepat waktu. Kalau di WA bales, jangan terbiasa di WA dibaca tok. Itu enggak berakhlak itu, dibales. Kecuali pas sibuk ya nanti dibales. Jangan dibaca tok, malah gak dibales, malah bangga dengan gak membales, malah disembunyikan centangnya, ya itu gak apa-apa kalau itu. Tapi saya gak pernah gitu itu. Coba WA saya terbuka, bisa lihat foto, bisa macam-macam. Saya gak pernah menutup-nutup gitu. Ya kalau misalnya WA tapi gak nyebut nama, identitas gak saya balas, saya gak tahu. Misalnya assalamualaikum, gambarnya gambar anak kecil, kan saya gak tahu iki sopo iki. Kalau bilang saya ini saya mau begini, saya balas. Assalamualaikum, apa kabar? Kenapa? Karena nanti kalau saya balas nih ngajak ngobrol ujung-ujungnya ini curhat-curhat. Nah saya pasti nanti, apalagi di Facebook, pasti nggak saya balas karena nggak kenal. Assalamualaikum, apa kabar? Terus nih tak tanya, tak jawab gimana? Kabar baik. Nanti nanya kan selanjutnya. Nah saya ini nggak sempat ngeladeni gitu-gitu itu. Jadi yang jelas. Insya Allah semua saya balas. Pak Wahyu juga saya balas kalau WA. Siapa saja saya balas. Kalau telepon belum tentu karena waktu ngajar kan. Terus telepon kan siapa ini? Gitu kan ngajar atau ceramah gini ada telepon yang enggak. Kecuali istri saya atau ibu saya pasti saya balas. Angkat. Kalau istri saya angkat. Ibu saya juga pasti itu. Mbok saya sedang apa saya. Tapi kan nanti saya kasih tahu. Saya sedang repot. Nah itu akhlak, Bu. Wa annaha manjatun minanar. Akhlak itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Akhlak itu netral ya, bisa baik bisa buruk. Yang dimaksud sini adalah akhlak yang baik. Oke. Pelajaran yang berikutnya saya terjemahkan aja. Ini hadis memberikan peringatan keras kepada kita supaya baik dengan tetangga. Jadi tetangga itu bukan nggak penting. Saya nggak butuh tetangga iki yo kleru. Ini ana ulo, ngerti ulo nggih? Ular siapa yang nolong? Tetangga. Jangan jahat sama tetangga nggih. Kalau nggak cocok dalam satu dan dua hal wajar. Gara-gara rapat saja masalah gorong-gorong aja nggak apa-apa. Kan itu namanya disku. Nggak harus pendapat kita dengar. Kadang kita yang dokter aja pendapatnya dikalahkan sama tukang mendem kok, nggak masalah, namanya Musa. Nggak usah bilang saya ini dokter, nggak usah ngono-ngono, nggak usah. Kalau di masyarakat biasa saja. Nanti orang tahu sendiri. Tanya misalnya ya, seperti saya kan nggak bisa. Kalau ada lampu melorot aja saya kan nggak bisa. Pasti saya minta tolong orang kan, yang bisa saja itu bisa. Saya pasti nggak bisa ini gimana, Pak, misalnya Pak siapa ya pokoknya saya nyuruh gitu ya, nggak usah ditanya situ insinyur apa, gelarnya apa, nggak usah gitu, buktinya saya nggak bisa. Itu bertetangga, nggak usah gitu, nggak semua harus diukur ijazah yopo, gelar yopo, enggak. Wong masalah benakno lampu kok saya nggak bisa nih, jangankan ini gas rusak aja saya nggak bisa nyuruh orang yang bisa, meskipun mungkin dia tidak perkara dia mendem ya gak apa-apa mendem di luar, tapi ini konteksnya membetulkan lampu gitu loh. Jangan dibawa-bawa kemana, saya ini profesor. Gak usah, biasa aja. Kadang-kadang gitu itu orang juga masih perlu diingatkan loh, Bu. Di ronda cerita masalah apa masalah penelitian nggak pas, kecuali saya cerita dengan Bu Asih cocok karena sama-sama dosen, sama-sama orang ronda, nggak usah diceritain gitu. Itu contoh. Jenengan kaya banget, mobilnya banyak, nggak usah cerita-cerita, nanti yang mobilnya satu sedih, kok saya satu terus yang ini banyak banget, nggak usah cerita sama istrinya aja di kamar, nggak apa-apa. Yang kedua berikutnya ya, keempat ini, jadi kesempurnaan iman itu dilihat dari penampilan luar, yaitu akhlaknya. Iman itu kan di dalam, Bu, tapi harus diucapkan dan dibuktikan dengan perbuatan. Kita nggak tahu imannya orang yang di hati, yang kita lihat adalah
perbuatannya. Salah satu bukti iman adalah memperlakukan dengan baik tetangganya. Makanya anak-anak mondok seperti ini kan sebenarnya dilatih bermasyarakat, bertetangga, dilatih berkomunikasi, cara menyampaikan kehendak. Jangankan dengan orang lain, Bu, dengan suami atau istri kita saja kan banyak atau pendapat kita yang nggak sama. Banyak. Mosok setiap nggak sama terus bertengkar kan ya enggak. Suami ingin anaknya mondok di Bantul, istrinya enggak. Saya inginnya di Pakem, kan nggak sama sudah ini. Diskusi, suami ingin beli kulkas merek A, istrinya ngotot jangan, sofa saja dulu misalnya kan. Ya kalau punya uang dibeli dua-duanya, kalau enggak kan harus diskusi, enggak harus sama. Nah nek sama semua piye yo gak indah dunia ini kok sama kabeh. Semua senang jadi guru. Nah terus yang jadi pedagang siapa? Tukang tambal ban itu juga harus ada, karena profesor pun kalau kendaraannya mogok nyari tukang tambal ban, tukang ganda kunci, ngerti nggih? Penting mboten niku? Lho penting banget itu, karena saya baru menggandakan itu penting ternyata Pak. Dia diset langsung, pinter ini yang saya tanya, sampean belajar di mana Pak? Malah dia ketawa katanya, sudah pekerjaan saya. Padahal saya ini heran beneran. Kunci itu loh Bu, diginikan tuh bisa langsung persis. Wah ini kan bahaya kalau dia jahat ya. Saya kadang mikir gitu, pikiran saya kan jauh. Ini kalau orang jahat, tapi kayaknya enggak, saya lihat orangnya enggak jahat kayaknya. Tapi enggak saya tanya, biasanya saya tanya juga, sama jahat bukan? Enggak, tapi kan kelihatan Bu orang itu. Nah itu penting, buatan penting. Apakah gitu dulu harus S3? Ya enggak, saya ya enggak bisa gitu itu. Terus apalagi tukang ini loh, bersih tandon. Penting buatan niku wong sing iso bersih tandon Bu. Itu harus masuk ternyata bersihkan tandon itu Bu. Masuk dalam keadaan tandon yang gitu. Itu kalau enggak terbiasa nek tandonnya guling piye. Nah kita kan tinggal bayar. Jenengan lek diem berarti nggak pernah bersihkan tandon. Itu ada Bu, orang yang pinter gitu itu, dia masuk, cara masuknya ya ada caranya, tak perhatikan, oh dia gitu, tapi saya nggak berani. Nah itu juga nggak harus ditanya ijazahnya, nggak usah. Ya, penting bisa, buktinya kita nggak bisa. Itu semua adalah muamalah dengan sesama manusia, jadi akhlak. Dan pelajaran yang terakhir nanti tanya jawab habis ini. Ternyata ibadah kita yang langsung kepada Allah, ibadah mahdhah, sholat, puasa, haji, itu bisa gagal mengantarkan kita ke surga kalau kita punya dosa dengan sesama. Jadi hablum minallah itu bisa hilang pahalanya kalau hablum minan nas kita itu enggak baik. Jadi dalam Islam Bu, Pak, itu enggak boleh dipilih. Orang yang sholat tapi pelit dengan tetangga, satunya dermawan banget dengan orang lain tapi nggak pernah sholat, podo eleke, nggak boleh dipilih itu. Kadang orang kan milih, saya itu nggak sholat tapi saya kan nggak korupsi, ya sama nggak jadi pejabat kok, korupsi dari mana? Ada orang yang saya ini rajin sholat, saya ini rajin puasa sunnah, tapi dia pelit banget, nggak mau keluar apapun untuk orang lain, itu juga nggak baik. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu harus seimbang. Fikihnya saja ada dua. Kalau fikih yang mendalami tentang masalah-masalah hablum minallah namanya fikih ibadah, coro sholat, puasa, haji, pokoknya rukun-rukun Islam, rukun iman dulu, itu fikih ibadah. Kalau yang terkait dengan sesama, misalnya jual beli, utang piutang, pinjaman, bertetangga, itu namanya fikih muamalah. Ada dua, itu harus balance atau imbang itu. Kalau kita umrohnya sering tapi kalau utang nggak mau bayar ya sama saja. Cicilan nggak bertanggung jawab, itu doanya orang bank itu gini, ya Allah berikanlah petunjuk kepada orang-orang yang nggak bertanggung jawab terhadap cicilannya. Kok tahu ya? Karena saya nyimpen status direkturnya satu bank di sini, terus statusnya gitu.
Padahal Bu, cicilan itu kan tanggung jawab. Sebenarnya mudah loh kalau kita mau menggunakan itu. Kalau enggak juga pinjam orang misalnya ya tetap harus tanggung jawab. Misalnya nih ya, ada orang kepepet pinjam 5 juta ke jenengan. Begitu jenengan kasih uang, kan dia bertanggung jawab kan? Boleh bayar cash, boleh nyicil, tergantung kemampuan dia. Itu kalau nggak dibayar kan jenengan sebel. Makanya kalau jenengan punya tanggungan ya harus bayar. Dan seandainya si bapak atau ibu yang pinjam 5 juta ini seneng banget, terus ketika bayar jenengan ditambahi, misalnya utangnya tadi berapa? 5 juta. Karena saking senengnya ditambahi 100 dikasihkan ke cucu jenengan, itu boleh, tidak riba. Kenapa? Karena ini statusnya sedekah. Dia seneng, saya seneng banget dipinjami misalnya oleh Pak Wahyu 5 juta. Begitu saya bayar, saya punya rezeki cukup, tak tambahi 5 juta, tak bayarkan Pak Wahyu, yang 100.000 tak kasihkan anaknya yang masih kecil atau cucunya. Itu boleh, nggak haram itu, karena itu sedekah, uang terima kasih. Yang nggak boleh itu gini loh, saya ini mau menguliahkan anak ke UII, terus supaya anak saya diterima, saya kasih dekannya itu atau bahkan rektornya uang tertentu, itu namanya gratifikasi, karena kayaknya punya modus. Jadi ini tak jawab jelek langsung ya, kalau ada calon tik bupati, tik DPRD opo wae ngasih ini itu ke kita saat menjelang pemilihan, itu suap atau bukan? Suap sing tegas ngono Bu. Iku suap, jenengan tinggal berani apa ndak, itu suap karena beliau ngasih gratifikasi atau riswah bahasa Arabnya. Ada modusnya itu. Jari sopo sumbangan-sumbangan itu suap. Cuman jenengan aja cari dalil supaya aman nerima uangnya. Aslinya itu suap. Kalau yang pertama tadi nggak suap, bung, ini hubungan kemanusiaan, nyuap apa? Kalau masukkan anak ke kuliah itu juga suap, namanya gratifikasi, nggak boleh itu. Karena jenengan dikasih itu kan terkait jabatan yang diemban. Sekarang kan ada toh sebentar lagi pilihan-pilihan. Kalau jenengan terima uang dari tim sukses, tim gagal, tim setengah sukses, setengah gagal, jenengan terima, itu jenengan menerima suap Bu. Dan saya itu yakin sebagian besar masyarakat kita itu menerima, termasuk kadang yang ikut pengajian juga, termasuk juga yang isi itu loh, menerima. Itu kadang saya Masya Allah, bener itu, saya punya bukti autentik gitu, itu menerima. Biasanya 100.000 atau lebih lah, termasuk panitia yang adakan pengajian ini ya podo ae. Wong jatilan iku ae sing panitia ya sing biasa ngadakno pengajian kok, bahkan sing ngisi barang. Terus ditanya ke saya, hukumnya jatilan apa? Jelas itu maksiat. Mbok jenengan sing ngadakno sapa itu maksiat. Tunjukkan dalil kepada saya kalau jatilan itu sunnah. Ayo. Kecuali ada syarat-syarat tertentu, nek jatilane gak ono buka-buka aurat, terus ada budaya yang diemban. Nek ono belasan tahun kaosan gak jilbaban, joget-joget, keringetan campur lanang wedok, iki budaya opo sing dikembangno? Ya budaya maksiat. Cuman kan ora wani state ngene iku. Nek saya berani Bu, tapi iku kok jalan kenapa? Karena ada dananya, gitu nggih. Iku ana kegiatan 17 Agustus. Ana bapak-bapak umur 25 dipakai jadi anak SD, kasih sedotan gini kayak anak kecil. Budaya apa ngono iku? Budaya pelecehan. Wong tua dipakai anak kecil. Berarti bukan peringatannya yang enggak bener, coro kita itu loh. Lomba bapak ibu suami istri, boleh ndak bapak ibu suami istri bersentuhan? Boleh, tapi nek jenengan lomba gendong-gendongan ditonton banyak orang, hukumnya berubah menjadi maksiat. Ibuke mecotot kabeh terus ditonton banyak orang, itu menjadi pertunjukan aurat, ndak boleh.
Nah berarti lomba nggak boleh-boleh, tapi dicari yang lombanya kira-kira baik. Nek nggak ngerti tak kasih contoh, ibu-ibu lomba ngaji baca Al-Quran, bagus itu, daripada makan kerupuk mangap-mangap gitu. Terus ada lagi lomba cepet-cepetan nata urutan huruf Arab, alhamdulillah, terus dikasih huruf potong-potongan ditata. Iku ada manfaatnya. Anak kecil lomba pidato, tokoh masyarakat jangan kehabisan akal, lomba kok menek jambe. Terus apa lagi tadi? Gendong-gendongan. Terus ibu-ibu tua umur 50 tahun dipakai judu-juduan kayak anak kecil. Nggak boleh itu. Gitu loh, Bu. Terus jangan dipotong, berarti peringatannya haram, bukan, tapi caranya. Jatilan coba, pernah lihat jatilan nggih? Saya lihat aja sekali udah tahu ini apa-apaan nih gitu. Nah, itu. Tapi kalau yang baik, yang budaya beneran, nggak ada unsur-unsur yang maksiat, yang bahaya, yang melupakan kita dari sholat, nggak apa-apa. Jenengan sholawatan pakai gini, itu kan sebenarnya kontroversi, tapi masih bisa ditoleransi. Tapi ojo di halaman utama masjid, misalnya di sana Serambi boleh, silakan. Kenapa kontroversi? Karena faktanya ada yang menyetujui. Tapi kalau jenengan di gini wis suarane gak enak, gini semangat banget. Kemarin saya mengikuti di UII kampus saya itu ada gitu, tapi kan suarane enak. Terus di aula saya yo seneng, sampai rumah saya bilang istri saya, ternyata jadi NU meriah ya. Kata istri saya, apa mau pindah? Enggak, saya mau ikut aja denger-denger. Enggak apa-apa, tapi nek di masjid Pak jangan. Iku khawatir menodai kesucian ibadah. Jenengan malah agama iku sing pakai ini gitu loh. Nek di luar enggak apa-apa, saya juga menyimak. Ada gitu saya seneng, saya juga hafal apa rokotna, gini rokot aina ya syaukon gitu. Itu saya juga karena ngerti bahasa Arabnya, asal aja tulisan saya paham, tapi saya nggak hafal. Tapi nek nirukan nanti bisa. Coba nyanyikan dulu, nanti saya tirukan. Seperti pujian kan, kata itu, ya Allah Gusti Kang Moho Tartil paringo imam jujur lan adil, negara aman songko wong jahil, agomo atau akali kancil. Kan ada gitu kan, saya hafal itu, tapi ngapalno dhisik gitu. Nggak apa-apa, yang penting jangan dimasukkan ke masjid gitu nggih. Monggo yang mau ditanyakan silakan Pak Ibu, Bapak Ibu. Ini anak-anak Hidayatullah ya? Bukan Hidayatullah. Oh, oke. Silakan Bapak Ibu barangkali yang ditanyakan. Nggih, monggo. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Oke, sudah banyak diulas ya bahwa yang terjadi pada diri kita itu ada hubungannya dengan perilaku kita, termasuk penyakit. Itu udah banyak bukunya. Misalnya ada bukunya Profesor Muhammad Soleh, itu udah dulu banget. Ternyata ada hubungannya sholat itu dengan penyakit, Pak. Jadi benar, terkena penyakit itu kadang-kadang kalau diurut-urut ya, itu mungkin ibadahnya kurang benar atau ada yang nggak dilakukan secara baik, sehingga termasuk Nabi Ayub ketika diuji penyakit dia justru introspeksi, karena ini dari setan. Setan itu kan yang menyebabkan kita itu tidak mau ibadah, tidak mau berbuat baik. Kalau saya itu begini, kesimpulan saya dari dulu, bahkan kesengsaraan hidup itu ada hubungannya dengan ibadah kita. Orang yang hidupnya berat, susah, itu bukan karena gajinya sedikit menurut saya, tapi karena hubungannya tiap hari ini dengan Allah, ke masjid nggak mau,
nutup aurat tidak, kemudian ngaji nggak pernah, ya wajar kalau suaminya selingkuh terus misalnya, karena jenengan sudah nggak menarik. Atau suami yang dia itu jauh dari agama, istrinya nggak akan taat. Nah ini semua dari setan, Mbak, membisik kepada hamba, terus hambanya berperilaku seperti itu. Nah harusnya orang itu dekat dengan agama sebisa mungkin, sehingga kesehariannya ini tertata. Orang yang rajin ngaji kayak gini, Pak, umpamanya awalnya jahat, dikit demi sedikit berkurang kok, berkurang. Tapi kalau sudah nggak mau ke pengajian, ke masjid, anti, yakin saya kelihatannya itu sibuk, uangnya kurang-kurang. Orang yang uangnya cukup itu rata-rata, Pak, itu orang yang ahli ibadah, karena dia dibuat sedikit keinginan. Itu jadi ada hubungannya, termasuk penyakit. Itu ada risetnya, Pak, kita harus percaya itu memang. Jadi apakah benar penyakit itu dari setan, dari keburukan, termasuk kesengsaraan? Benar, Pak, benar. Makanya kan ada doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu supaya termasuk setan dan kemalasan-kemalasan itu enggak ke kita. Karena nanti panjang urusannya, bisa jadi sakit, bisa jadi hidup susah. Mana ada orang kaya dari judi dan miras? Enggak ada. Yang ada itu jelek, giginya hitam-hitam, matanya enggak jelas. Orang yang ganteng-ganteng itu kan orang yang ahli sholat, Pak. Jangan buktikan aja lah. Mana ada orang yang ahli mendem kok ganteng, apalagi cantik, bau, percaya sama saya. Orang yang rajin wudhu, soleh, solihah itu loh yang wangi. Dia pakai parfum banyak toh, beli di Pak Yunus. Langganannya dosen UI Bu AC itu ada tukang parfum namanya Pak Yunus. Memang kalau ketemu Pak Yunus itu Bu AC, kita nggak mau beli itu jadi beli. Oh enak ngomongnya, saya itu sampai beli kok. Sampai rumah tanya istri, ini berapa? 300, mahal banget. Tapi wangi. Itu caranya supaya nggak marah, istri dikasih satu, udah diam, selesai urusan. Kalau saya gitu, Pak, saya mesti beli 3 parfum. Nanti kalau gitu-gitu tak kasih 1, nanti satunya lagi adik saya, udah selesai. Kalau nggak dikasih ini dipermasalahkan terus, ini mahal gini. Itu caranya gitu. Kalau saya kepada orang tua ya gitu, Pak, saya itu setiap bulan mesti saya ngirim uang dari dulu tuh, dan setiap hari saya mesti telepon. Karena menurut saya orang tua kalau ditelepon, meskipun nggak butuh saya, lihat cucunya. Karena orang tua kan sudah nggak ke saya, yang dikangeni siapa? Cucunya itu seneng. Nah itu bisa. Karena orang tua saya kan bapak 70, ibu 68, seneng kalau ditelepon, meskipun nggak ke saya, ngapain, sudah nggak seberapa lihat saya cucunya. Gitu Pak Hanif nggih. Pak Hanif ini rajin loh. Yang istrinya Pak Hanif yang mana ya? Saya penasaran. Mana Ibu? Ada di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pak Hanif rajin nih. Ada lagi Bu? Silakan. Bu Sis itu juga rajin kemana-mana. Monggo silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya. Ya. Dan alhamdulillah saya itu sama-sama tinggal di lingkungan yang Ya, ya. Bahkan saya organnya itu saya komisi organisasi itu bukan dengan baik yang dalam sosial gitu ya. Nah saya juga tanya seperti ini, itu saya itu dapat kiriman dari Aceh. Kemudian karena ada seperti saya itu memberikan juga sifat itu kepada tetangga yang non dengan harapan ya bukan ada masalah apa tapi berbagilah dan sama seperti yang saya juga tanya, apakah ada keutamaan dalam Islam menggabungkan tangga muslim atau harus sebaliknya? Kadang saya berpikir begini, saya memberikan kalau yang balapan itu harapannya itu untuk menyusunkan
itu nggak respect gitu. Hmm. Bukan nggak baik gitu. Hmm. Bukan peduli gitu. Bukan berarti ketika mereka tinggal di komunitas masyarakat yang mayoritas sampai kemudian mereka mungkin diasingkan dan sebagainya fungsinya, tapi mengupayakan dakwah kecil itu kemudian meskipun kami tidak mengatakan mereka harapannya mereka ada sedikit inspirasi bahwa ini pendatang ini muslim respect lalu begitu kita nggak ada harapan ini masuk Islam jadi kalau gitu kami ada kemudian juga dari teman berupa saya dan sebenarnya sampai rumah kami itu yang kita kan muslim kalau kita bilang itu ya gitu kan kami sengaja jelasin kasih ke tetangga umat kami muslim lalu kami bilang kasih ke apakah itu benar kenapa enggak kemudian kami kasih dia lebih ya. Jadi ya terima kasih. Jadi kalau dalam hubungan sosial, apalagi tadi dengan niat dakwah, itu persis seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu Pak punya banyak kampus di daerah timur, misalnya di mana Kupang. Itu kan hampir semua ya. Itu mahasiswanya itu Muslim. Jadi saya S3 itu kan meneliti itu. Muhammadiyah yang mengajarkan Islam kepada non Muslim di Kupang, di Sorong. Padahal itu mereka kan non. Itu ya seperti panjenengan itu. Jadi ada muatan dakwah meskipun nggak berniat harus mereka masuk Islam, tidak apa-apa. Karena dengan begitu paling tidak mereka itu tahu tentang Islam. Oh, Islam itu baik meskipun kepada kami. Ingat dulu itu orang Yahudi sejak awal berdoa, mudah-mudahan ada Rasul penyelamat zaman yang bahkan bisa mengalahkan orang kafir. Diutuslah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang Yahudi itu senang dengan sosok Nabi ini. Bahkan itu yang diharap-harapkan. Hanya karena kedengkian saja mereka tidak mau beriman. Nah ini tanda bahwa Nabi itu juga begitu. Orang itu kadang masuk Islam itu kan dengan perilaku-perilaku seperti ini, ditolong dan seterusnya. Jadi menurut saya tidak apa-apa itu. Bahwa nanti ada di situ orang Muslim tapi jenengan mengutamakan yang non, usahakan yang Muslim juga meskipun nggak banyak pernah dikasih, meskipun nggak sering, apalagi punya tujuan dakwah, itu nggak masalah. Dan memang begitulah seharusnya Islam. Muhammadiyah sebagai begitu, Nabi dulu juga begitu. Ingat Nabi ketika hijrah ke Madinah pertama kali menyatukan berbagai banyak suku yang ada di situ sampai rukun, itu kan Nabi bukan dengan ceramah. Bukan, tapi dengan perilaku keseharian. Nabi itu adil, bukan hanya kepada orang Islam, tapi juga kepada yang lain, sehingga yang lain itu terus mau nurut meskipun belum masuk Islam, tapi membela kepada Nabi. Tahu ya, ada paman beliau namanya Abu Thalib, masuk Islam enggak beliau itu? Enggak, tapi pembelaannya kepada Nabi habis-habisan. Nah itu contohnya. Masalah Islam atau enggak urusan Allah. Termasuk ceramah gini, nanti habis ceramah ya jatilan lagi, jarnoai. Ustadz nggak usah ngambek. Ada yang marah gitu, nggak usah, nggak ada gunanya. Wong saya itu ya sudah bilang Pak, kalau sholat tuh 4 kali takbirnya ya, waktu takbiratul ihram, sami Allah liman hamidah, mau rukuk dan bangun dari tahiyat awal, sampai khatam kitabe. Engko sholat ya tak delok sik ngono, sik kaya biasa nih, namanya manusia. Kadang-kadang wong ngaji ya sak karepe, pokoke teko ngerungokno, kadang-kadang ya gak, kadang-kadang ya sapa iku ngono. Biarkan, tetap disampaikan jatilan kuwi ora apik, miras ki dosa, nikah kemudian nggak tanggung jawab ki ya nggak baik, punya anak nggak disekolahkan nggak tanggung jawab juga nggak baik. Suami harus membela tanggung jawab sama istrinya, orang tua kepada anaknya. Ngono mbak no ya sik pancet, namanya manusia, nggak boleh marah. Guru juga gitu, nggak usah marah-marah, biasa saja sampaikan. Gitu saya setuju dengan jenengan, meskipun saya karena hidup Islam semua nggak bisa seperti itu. Tapi saya tahu katanya di Belembem ini juga gitu ya. Saya pernah ceramah di situ, katanya samping-sampingnya ini, iya belum katanya. Nah itu juga monggo. Kalau saya nggak pernah punya pengalaman gitu, jadi tapi secara ilmu boleh Pak. Ada lagi Pak,
Kalau nggak ada, oh iya silakan Ibu. Nggih. Oke. Oke. Ini ada dua Bu nggih. Contoh ini, kalau yang terkena musibah saya, wajib bagi saya merasa ini karena dosa saya. Jangan merasa oh ini ujian, jangan. Kalau saya yang terkena musibah, wajib bagi saya introspeksinya ini pasti karena dosa saya. Supaya kita itu berbuat baik. Harus begitu. Meskipun ya kita nggak tahu karena apa, tapi kita yakini saja ini karena kesalahan saya, dosa salah. Tapi kalau orang lain yang kena, nggak boleh jenengan, oh ini pasti karena dosanya, jangan. Tapi gunakan yang kedua, oh ini mungkin sedang dalam ujian. Jenengan datang ke tetangganya yang di rumah sakit, jangan bilang, oh ini kayaknya dosa jenengan, jangan. Jangan keliru penempatan, ngerti maksudnya? Kalau kita yang diterima harus gitu. Kita kenapa ya, sama istrinya bilang, kenapa ya Bu kok kita ini begini-begini, anak kita kok begini-begini, ya mungkin kita kurang ngajinya, boleh. Tapi kalau orang lain jangan Bu, itu menyakiti. Jenengan bilang saja, ini mungkin ujian Pak, karena jenengan mungkin selama ini diberikan sukses, padahal kita tahu gak pernah sholat, biarkan aja. Gitu nggih. Kalau kita yang kena wajib Bu, memang harus introspeksi. Kok ternyata enggak, ya enggak apa-apa, minimal ibadah kita makin baik. Pikiran ini saja loh Bu, kalau saya salah menempatkan itu fatal. Ini orang lain langsung kita tuduh ini bencana. Itu kita ini pengajian terus loh, tapi kan sering gunung jeblok. Terus jenengan dikatakan ini wong pakem ini pekerjaannya maksiat, jenengan marah enggak itu? Iya, saya baru tahu loh, ternyata iya di sini juga banyak pengajian. Ya bisa saja ini karena apa saja kita nggak tahu. Tapi yang berintrospeksi itu harus kita, jangan orang lain. Wong pakem ini saya tinggal di sini selama 2 tahun lebih ini juga orang-orang baik kok. Jeblok ini ya pancene takdir. Orang luar jangan bilang begitu. Kita yang harus bilang begitu. Mudah-mudahan kita ini ngajinya lancar supaya kita itu dilindungi. Gitu nggih Bu nggih? Terjawab napa mboten Bu? Nggih. Jadi pokoknya kalau musibah itu gitu Bu, dilihat saja ada enggak kesalahan kita. Wong namanya orang pasti ada dosa. Gitu nggih. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Oke. Bahwa itu tidak hanya di dunia saja, maka kehidupan di alam itu juga begitu, harus berbuat baik antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu untuk mencapai hal itu, maka orang yang dikuburkan itu harus sadar, pilah-pilah. Artinya kalau ini namanya kubur Islam, ini kubur non-Islam, itu harus sendiri-sendiri Pak. Katanya supaya bisa tercapai satu kehidupan yang baik. Oh. Gini Bu, manusia itu berhenti amal dan dosanya ketika sudah meninggal. Nggak bisa nambah dosa, nggak bisa nambah pahala karena udah meninggal. Kecuali pahala jariah sudah kita bahas sering ya, itu masih ngalirkan. Nah masalah kuburan, ini saya juga pernah ditanya. Kalau kuburan itu memang idealnya ya seagama. Tapi kalau di Jogja ini ada beberapa tempat yang nggak bisa begitu Bu. Nggak bisa begitu karena keterbatasan tempat. Seperti di kampus ini juga kan ditumpuk ya. Tapi kalau ini kan Islam semua. Siapa yang meninggal di bawah, nanti istrinya atau suaminya di atas. Ada juga beberapa tempat di Jogja ini memang nggak bisa begitu dipisah karena tanah. Jawabannya, saya belum menemukan dalil bahwa kemuliaan orang itu bisa berkurang gara-gara dikubur bersebelahan dengan non-muslim. Saya belum menemukan itu dalil begitu itu. Karena
Nah, gimana misalnya orang di Surabaya, Bu? Saya di sini aja kan dapat Surabaya juga begitu, tanah sangat sempit. Kadang-kadang sini muslim, sini non. Amalannya sendiri-sendiri, Allah nggak akan salah, nggak. Itu yang salah alamat tuh kita. Gitu nggih. Tapi memang kalau yang baik, Bu, kalau tanahnya luas disediakan. Saya juga tidak menganjurkan punya kuburan sendiri. Kecuali tanah jenengan sangat luas. Kenapa? Karena itu nanti menimbulkan banyak hal. Misalnya kalau semua orang, bayangkan ngubur keluarganya di rumahnya semua, wah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya itu pas banget, itu bisa jadi tetangganya takut loh, Bu. Jangan, madorotnya banyak. Kecuali jenengan punya luas terus dikhususkan boleh, seperti banyak lah orang kayak gitu. Tapi kalau setiap kita ini rumahnya nggak luas saja begitu, jangan. Itu kayaknya juga kita itu nggak mau berkumpul dengan masyarakat. Wong kita juga yang masang semua, kalau ada duka kan masyarakat kan. Di sini namanya apa itu? Seripah ya, saya juga baru tahu itu. Seripah, dan harus orang melek sampai malam, Bu ya. Saya baru tahu sini, waduh saya ampun kalau jam 12 saya udah pamit, nggak kuat saya. Ya saya sudah, saya nggak pulang lah. Ini nggak ada kok dalam hadis gini, ini nggak ada. Tapi boleh saja. Cuman kalau disuruh sampai jam 2, jam 4 saya nggak, karena besoknya saya harus sholat subuh. Ya paling saya sampai jam 10 gitu. Enggak, ini di hadis nggak ada itu suruh seripah, enggak. Cuman boleh, cuman kalau nggak kuat ya tidak apa sampai jam 2 malam, Pak, saya besok ngajar gitu nggih. Pun nggih, insyaallah mboten napa-napa, Pak, kalau terpaksa, Pak. Wong kita ini meninggal yang dihitung amalnya. Ngapain kok dilihat nih dekat siapa, enggak. Tapi kalau bisa memang campur muslim, campur yang lain, yang non muslim, tapi jangan buat sendiri. Kecuali tanah jenengan luas banget, monggo. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.